STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala ngerahmati kita mandum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Subhanahu wa taala menanggebi kepada kita kesehatan dan menanggebi kepada kita kesempatan, sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita guna dan bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana kali kita ada pemandum bahwasanya di antara urang-urang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala adalah urang-urang Yahudi. Urang Yahudi adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sering dalam solat talakib Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, nebutnya kepada alun jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan-jalan orang-orang yang ron ridhai, kan jalan orang-orang yang ron bukai, dan kan pula jalan orang-orang yang sesat. Jadi disebutkan dalam ayat yang kita sebutkan bahwasanya orang yang murkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang Yahudi, adapun orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasara. Sehingga lihat pemaparan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang-orang Yahudi, sehingga seorang Muslim hendaknya kedepu daripada kiban beruk perangai daripada orang-orang Yahudi. Allah Azza wa Jalla khabarkan kepada kita bahawa saja orang-orang Yahudi adalah orang yang sangat benci kepada Nabi, sangat benci kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran Al-Karim, latajidan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim, latajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahudu wal ladzina asyraku. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapati bahawa saja orang yang paling raih permusuhan pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi, sebagaimana kali ada pemandum, mereka tidak akan ridha kepada kaum muslimin sampai dia tak ikut daripada agama wajib. Allah berfirman, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, mereka tidak akan ridha kepada kita sampai dia tak ikut daripada agama orang. Orang Yahudi, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana kali dia sebutkan benar, yang lihat daripada pemaparan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Al-Karim berkaitan dengan watak atau sifat yang dimiliki oleh mereka. Dan antara sifat dimiliki oleh orang Yahudi
bahwasanya Yahudi adalah orang yang mengetahui yang benar, namun ia tidak mau mengikutinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum. Mereka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi maksudnya itu pun bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sirah rasul. Itu pun bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Namun mereka tidak mau beriman dengan kenabian yang gemili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang Yahudi dijak kena Madinah ni buat odean. Kerana itu pun bahwasanya di Madinah yang akan lahir sirah Nabi. Bahkan dalam riwayat yang lain dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar gutuh sirah Nabi dari golongan awak haji, sehingga dengannya mereka bisa memerangi daripada orang-orang Arab ni buat wadian. Ini di antara doa daripada doa orang Yahudi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, maka ada pula bahawa saji Nabi yang akan dari kalangan awak haji. Sehingga ni buat wadian, mereka pun murka, mereka marah dan tidak mau mengikuti apa yang gemili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebagaimana kali dia sebutkan bahwasanya mereka mengenal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Namun kesombongan, kecongkakan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka tidak mau mengikuti ipu mentang yang gemili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka berusaha untuk memadamkan pementang yang gemil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi sebagaimana kalau dia ada pusit adalah di antara orang yang telah tercatat dalam sejarah sebagai orang yang menghalangi daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala upaya demi upaya dilakukan oleh orang Yahudi agar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhalangi, agar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang haitung li urang. Namun puai begal orang Yahudian kepadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendung. Permusuhan ataukah pu yang wajib pegat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa hal-hal yang buruk, maka pegadah oleh Allah Subhanahu wa taala mendum daripada hal yang. Sehingga orang Yahudi pun sebagaimana kali dia pun mendum pu yang dipegat untuk dipegadah Islam ataukah dipegadah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah dia yang hana berhasil. Sekali kata al-kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, permusuhan antara orang Yahudi kepada Islam yang kan terjadi baru-barunya ataukah kan terjadi dari pada Plutonnya. Namun permusuhan orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin yang akan terjadi tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Orang-orang Yahudi sebagaimana yang disebutkanlah orang yang paling terdepan bersama dengan orang musyrikin yang bawadian dalam menghalangi daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala upaya demi upaya dilakukan agar hancur daripada dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Pedeman yang pegat oleh orang Yahudi agar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bawa dia hancur. Yang pertama, orang-orang Yahudi ditop daripada ekonomi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ni bawa dia. Yang di antara trik yang dilakukan oleh orang
Yahudi ni bawatian di Madinah. Jadi sejarah becut masjid Nabi SAW ketika beliau tinggal di Mekah bersama dengan para sahabatnya sebelum hijrah di Madinah, nyana daripada pada boh kabilah Yahudi. Antara kabilah Yahudi iaitu Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Mereka lah suku daripada suku Yahudi yang kaya hidup ina ni bawatian. Jadi punya doa yang tampina ikanan belagi ada berkabuno. Ji pre kelahiran siro Nabi dari kalangan awak ji. Namun sebagaimana kali yang sebut kamu bahawa saji Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dari kalangan awak ji, namun dari kalangan orang Arab, orang Quraisy. Jadi awak yang dibawa tian hidup di Madinah. Jadi katruk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah bersama dengan para sahabat berhijrah, maka orang-orang Yahudi pun mulai kepanasan, mulai bengih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini sebagaimana yang sebutkan, orang Yahudi menaruh kebencian kepada Nabi karena Nabi kan dari golongan awak, sehingga orang Yahudi disangka bahawa Saji Roy adalah orang yang paling gad, orang yang paling jerah, orang yang damang syurga, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, yang disangka oleh orang Yahudi tentang diri Roy. Jadi ini bawaan ketika truk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke di Madinah, ditutup mandum segala celah ekonomi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bawaan ngutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih. Truklah dari Abu Bakar orang-orang Yahudi. Kemudian Abu Bakar gejuk surat Nabi alaihi salatu wassalam, dan ketika Ali baca ikun berarti Tuhan orang-orang butuh si bantuan kamu. Dia ikun kepada Abu Bakar. Tujuan ji pun dihina daripada Nabi, dihina daripada orang-orang yang beriman ni bawatian. Kemudian selanjutnya utang piutang antara kaum muslimin dengan orang Yahudi dan orang Yahudi haitan bayu ni bawatian. Amanah-amanah yang dititipkan oleh kaum muslimin hanya dunaikan bandung. Tujuan ji agar dihimpit doa kaum muslimin, agar dihimpit daripada ekonomi dari kaum muslimin yang dipegat oleh orang-orang Yahudi ni watayan. Sehingga subhanallah ya Allah khatal kiram rahimani wa rahimakumullah, begitu bengih orang Yahudi kepada kaum muslimin dan ditempuh ni watayan ketika masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara cara yang dilakukan oleh orang Yahudi yang menunjukkan kiban kebencian orang kepada kaum muslimin adalah dengan dipancu kaum muslimin, diadu domba kaum muslimin. Jadi zaman di Madinah, suku besar itu suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj bagaimana kalian ada pemandung yang mau perang ratusan tahun. Ketika truk Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, dauri yang ketemu dalam Islam, sehingga mereka pun menjadi saudara. Jadi ketika dua suku besar yang kamu satu yang ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, bagi hadir daripada orang Yahudi, sehingga yang minta cara agar sukunya kembali bengih dan kembali berperang. Dan di bawahnya salah seorang pemuda Yahudi diutuslah seorang pemuda. Dipegah apa pemuda yang Ron nijak orang Aus ataukah orang Khazraj dengan duduk mesti pada tempat kemudian dibangkitkan daripada
kebencian-kebencian di masa lalu tentang apa yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj. Bangkitkan daripada hal-hal yang sehingga dibangkitkan oleh pemuda Yahudi, sehingga para sahabat dari suku Aus dan suku Khazraj pun akan semakin panas, semakin suum, terprovokasi dengan apa yang dipegang oleh Yahudi. Sehingga kemudian teruklah Nabi SAW giat larang para sahabat, abidak matil jahiliyah wa ana baina adhurikum, pukulan matang serukan daripada seruan-seruan jahiliyah dalam keadaan tengah berada di tengah-tengah orang-orang ni. Kemudian dijelaskan kebinasaan oleh Nabi SAW kepada para sahabat di kalangan suku Aus dan suku Khazraj. Baru urian sadar, baru urian mufhum bahwasanya nyo adalah tipu daya daripada orang-orang Yahudi. Luar biasa. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW bahkan sampai nohat dan tujuan jipu mengadu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar mereka bengih sesama mereka. Nyo tipu daya yang dilakukan oleh orang Yahudi ni bahawa dia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka membuat kaum muslimin berseteru sesama mereka. Mereka membuat kaum muslimin dalam keadaan saling tidak menyukai atau bengih terhadap keroro. Kemudian dalam antara cara yang ditempuh oleh orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyetuhkan daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dibi keraguan kepada kaum muslimin. Sebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya daripada orang Yahudi yang pura-pura damang dalam Islam, pura-pura jika dalam barisan kaum muslimin. Nampakkanlah bahawa orang bahasa jiji kat damang dalam Islam. Kemudian tiba-tiba di waktu sore terbitlah hari Islam. Jadi tujuan dipegaknya agar kaum muslimin yang lemah daripada iman yang memiliki daripada pikiran yang lain. Pikiran yang lain adalah tidaklah mereka keluar kecuali karena sangka bahawa saji yang menunjukkan kelemahan daripada Islam yang dipegang oleh orang-orang yang bodoh, orang yang jahilian. Pada sanji pu orang yang utama dalam Islam yang ketubit. Nyo trik yang dipegang oleh orang Yahudi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk diperagu daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara hal-hal yang dibuat oleh orang-orang Yahudi yang menunjukkan seperti yang kita sebutkan benar kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslimin adalah ingin difitnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin dilontarkan daripada hal-hal yang buruk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana dalam riwayat yang sahih, pemuka-pemuka Yahudi tu Nabi alaihi salatu wasallam ni bawa dia. Dan pemuka-pemuka Yahudi adalah orang yang sangat sulit terima Islam. Sangat sulit dalam Islam. Jadi itulah pemuka-pemuka Yahudian bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian khidmat Nabi alaihi salatu wasallam bahawa saji wahai Muhammad ikan Yahudi sebagaimana kalian hendak mendum bahawa saji apabila kamu berdamai dalam Islam maka orang-orang yang di bawah kamu yang akan tamah dalam Islam. Namun
Sekolah kamu ada mau Islam bagi Yahudi, kamu nak sengketa lah yang bahasa tanya doang kan orang Yahudi lain. Sehingga ketika kamu bersengketa ni, kamu mempakat awak haji untuk nak berdamai lero ni. Dan roh ni buat wadian nedam lah kamu. Maka Nabi SAW ni buat wadian hang getim. Di antara trik yang berat oleh orang Yahudi, tujuan haji pun. Tujuan haji sebagaimana kali dia sebut kamu no. Iji ingin untuk dipemalai Nabi, untuk diperahkan kepada Rasulullah SAW. Dia akan bangun di kalian Muhammad. Keidam lah dia keadaan dia memang salah, tapi idam lah dia yang benar karena dia yang kata ikut daripada agama Nabi Muhammad. Namun Rasulullah SAW hang ketim. Beliau tetap menetapkan keputusan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'ilul khatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana kalian yang sebut kamu noh. Bahawa saja orang-orang Yahudi bukannya di masa Nabi, bahkan sampai orang kiamat, yang tetap menjadi orang yang paling bengih kepada Islam dan kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW menyebutkan la taqum as-sa'ah, tidak akan tegak daripada orang kiamat hatta tuqatil muslimun yahud, sampai kaum muslimin yang merangi daripada orang Yahudi, yang sebagaimana hadis yang disebut oleh Nabi SAW yang menceritakan tentang kejadian akhir zaman, sampai kaum muslimin merangi daripada orang-orang Yahudi. Sampai ni bahawa dia disebutkan oleh Nabi SAW na orang Yahudi yang bersembunyi di balik batir. Maka batir pun berbicara, "Hai wahai kaum muslimin, nyo na Yahudi di bawah halun. Datanglah sini dan pohoi." Kecuali yang Nabi habar pun ni bahawa dia ketika dimelap orang Yahudi tu, ketika bersembunyi daripada orang Yahudi, itu pohon Gharqad, ya, adalah pohon Yahudi. Sehingga orang Yahudi le kai tanam daripada bak gaian. Menansit ketika keluar daripada Dajjal, yang ikut pun so daripada Dajjal kan, iaitu 70,000 di kalangan orang-orang Yahudi. Saya lokal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika ada yang dah depu tentang kiban daripada watak orang-orang Yahudi, kemudian tak ada pula mulai kata tentang kiban jamun, cara yang ditempuh di masa Nabi SAW untuk memadamkan daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala, luar biasa dari yang berat sebagaimana kali dia sebutkan penuh. Dipemelih kaum muslimin, kemudian difitnah Nabi, kemudian sebagaimana kali dia sebutkan penuh, ditutup daripada ekonomi Nabi dan para sahabat, diungkit-ungkit masa lalu para sahabat sama mereka agar para sahabat Nabi SAW saling membenci sama mereka. Ini adalah tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ni bahawa dia. Sehingga lu khatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana kali dia sebutkan benar. Saja orang-orang Yahudi, mereka lah orang yang sombong, orang yang congkak. Mereka menganggap bahawa sendiri mereka lah orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang luar biasa, orang yang sangat haya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana kali dia pemandum sangat le ayat dalam Al-Quranul Karim dan juga sabda Nabi SAW yang menyebutkan tentang kejelekan orang Yahudi, yang menyebutkan tentang kebobrokan yang dimiliki oleh mereka. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam padip urayong tak dengar kiban saudara-saudara kita yang berada di Palestin tengah mengalami daripada
musibah di mana orang Yahudi, sebagaimana kalian tengok baca dalam berita, Kiban dipancur daripada pemukiman kaum muslimin. Kemudian ketika anak daripada orang Yahudi menjadi korban. Jadi seolah-olah orang Yahudi yang orang yang paling menderita, padahal sebagaimana kalian ada pemandung Kiban kai pegat kepada kaum muslimin, Kiban kai pegat daripada perbuatan-perbuatan yang buruk kepada kaum muslimin, namun disangka apa saja roy mentang orang kan. Adapun ketika awak haji kena mecut nyan langsung awak yang menjadi orang yang seolah-olah sangat menderita. Maka Allah kata al-kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tayang sama muslim yang bersaudara, hendaknya tengok dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kebi kepada kaum muslimin kesabaran, menjaga kaum muslimin daripada but-but buruk yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri kebahagiaan kepada kaum muslimin yang akan wafat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jadi bela dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin, saudara-saudara kita yang tengah dipegat hal yang buruk oleh orang-orang Yahudi dalam padi urunnya. Ayolah khatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nyokeh daripada nasihat di malam yang berbahagianya. Mungkin kata-kata yang salah dan dua lagi maaf. Inna manta subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.